menikmati liburan dan bermalas-malasan di rumah. Ibu selalu mengingatkan aku, tentunya dengan sedikit omelan. Beras sekarang mahal, minyak sekarang mahal, sekolah juga mahal. Makanya belajar yang benar sekarang. Katanya aku harus bersyukur masih bisa sekolah. Banyak di luar sana anak-anak yang menginginkan sekolah, sedangkan aku menyanyiakan sekolah. Masa sama anak sendiri, Bu tega? Ibu tidak menyalahkanmu, ibu juga tidak memaksamu. Kamu bebas berkegiatan apa saja, asal jangan lupa belajar. Ibu tidak tahu bahwa liburan kali ini aku benar-benar menginginkan sekolah. Bukan karena aku ingin belajarnya, tapi bakal ada sesuatu yang berbeda nantinya. Iya. Asal kamu tahu, ibu percaya padamu. Selama liburan, aku membaca sejarah ini. Lebih dari 10 kudeta terjadi di Paraguay. Banyak pemimpin-pemimpin di negara Amerika Selatan ini yang digulingkan dan digantikan dengan paksa. Pada tahun 1904, Juan Gaona melakukan kudeta dan menjadi presiden. Pada tahun 1905, Cecilio melakukan kudeta. Pada tahun 1908, Emiliano González melakukan kudeta. Pada tahun 1911, Dr. Pedro Pena melakukan kudeta. Selanjutnya, berulang kali kudeta terjadi. Pada tahun 1921, Dr. Manuel melakukan kudeta dan dipaksa mengundurkan diri. Jangan nakal, Linda. Pada tahun 1936, sudah ibu bilang, jangan nakal. pada 89, Dr. Felix Veiga González melakukan kudeta dan Jangan nakal, Linda. Jangan nakal. pada tahun 1989, Jenderal Rodríguez González melakukan kudeta. Jangan, Linda. Jangan. Tahun ini aku sudah kelas 2. Sudah waktunya aku melakukan kudeta, menggulingkan kekuasaan di atas murid kelas 3. Akan ada yang membuktikan siapa siswi jagoan di sekolah ini. Murid kelas 3 harus segera diturunkan. Kekuasaanku harus segera dinaikkan. Murid kelas 3 harus segera diturunkan. Segera! Jangan nakal, Linda. Jangan. Tinggal berjalan lagi. Guys, lihat deh. Halo guys. Wow. Aku tahu aku harus meminta maaf pada kalian karena aku tidak membawa apa-apa. Tapi asal kalian tahu, aku melewati liburan terindah kali ini. Tidak terucapkan dan tidak terkatakan lagi. Sayangnya juga tidak ingin ditanyakan. Memangnya kamu liburan kemana? Paling juga ke rumah nenek. Ini liburan kita kan? Kita bebas kemana saja. Ya susah nih kalau liburan. Kerjaan kita makan terus. Lihat nih barang kita jadi gemuk semua. Bentar. Bukannya badan kamu itu udah gendut dari sebelum liburan? Wah, kayaknya ada yang tas baru nih. Kayak anak SD aja. Tak masuk sekolah baru, tas baru. Ini hadiah tahu. Aku tidak minta dibelikan kok. Tapi minta hadiah sama saja. Tunggu. Kalian merasa berbeda nggak? Aku tahu. Kita jadi terlihat lebih tua kan? Bukannya kita memang sama umur ya? Bukan itu. Aku merasa sekarang kita punya Adik kelas. kita. Benar juga. Sekarang bukan yang paling bontot di sekolah ini. Kalian lihat saja murid kelas 1. Dulu kita seperti itu.
banyak pengalaman buruknya. Aku tidak akan pernah melupakan perlakuan kakak kelas tahun lalu. Benar juga sih, kita harus balas dendam. Wah. Sepertinya ada yang tidak jadi dikeluarin dari sekolah. Iya nih, jangan-jangan ibunya merengek-rengek kepada kepala sekolah agar ia tidak dikeluarkan. Dengar, aku tidak akan dikeluarkan dari sekolah ini hanya karena pernah menjamah rambutmu dan menjatuhkanmu dalam bak mandi. Kamu ngerti nggak? Emang enak jadi junior, jadi pecundang. Sudah peraturan tertulis bahwa adik kelas harus tunduk bapak kelas. Ayo, cium tangan. Najis. Kalian itu kelewatan. Kalian itu sudah tua, sudah bau tanah. Sebentar lagi juga keluar dari sekolah ini. Sebentar lagi, nggak salah tuh. Kami di sini masih 1 tahun lagi. Itu artinya 1 tahun lagi untuk kami di sini menindak sekalian. Tahu? Iya sih memang, tapi kalian itu harus ingat, kalian harus menghadapi jam tambahan setiap hari karena kalian harus ikut ujian akhir. Jangan salah. Kami masih cukup pintar untuk menjalani ujian di sini dan tetap menjadi jagoan. Sedangkan kalian sepertinya masih harus banyak belajar. Iya, tapi bagaimana dengan Pacar, murid-murid kelas 3 terlalu malas buat pacaran dengan kalian. Kalian kan anak kecil, olok-olokan. Mereka lebih suka pacaran dengan kami. Brian, nanti ya. Aku lagi sibuk ngajarin mereka ini sopan, santun, dan kepribadian. Nanti aku temenin kamu ya. Bagaimana? Kalian masih belum bisa percaya bahwa kelas 3 lebih suka pada kami? tunggu saja kan. Tapi bagaimanapun kalian sudah kelas 3, sudah tidak akan lama lagi di sekolah ini. Tunggu saja saatnya kalian. Perhatian. Saya sebagai kepala sekolah hanya mengingatkan pada kalian semua, khususnya kelas 3. Kalian harus belajar lebih giat lagi karena pada tahun ini kalian akan menghadapi ujian akhir semester. Kalian mengerti? Mengerti, Bu. Dan untuk kelas 2, jangan senang dulu. Karena tahun depan kalian juga akan menghadapi ujian semester. Paham semuanya? Bubar! Bapak berharap tahun ini sekolah kita banyak berprestasi. Kelas 3 sudah akan menyiapkan diri untuk ujian nasional. Jadi tanggung jawab kelas 2 untuk mewakili sekolah kita di banyak acara. Kamu paham? Paham Pak? Apakah sudah ada Pak undangan untuk acara-acara dengan sekolah lain? Belum. Tentu tidak hanya kami kan Pak mempersiapkan semua ini. Iya Pak, kami biasanya hanya terlibat di acara olahraga saja. Sesekali membantu anak musik dan teater memeriahkan suasana. Kami hanya penggembira Pak. Benar begitu, Linda? Benar Pak. Bapak tahu itu. Tapi akan ada perubahan dengan itu. Bapak mencalonkan Linda untuk menjadi ketua OSIS periode mendatang. Dengan begitu, Linda juga akan banyak mengurusi hal-hal lain juga. Tuh kalau saya terpilih Pak. Saya yakin kamu pasti akan terpilih. Kalau begitu saya mengundurkan diri saja sebelum dicalonkan. Saya tidak bersedia Pak. Baiklah, saya tidak memaksa. Saya harap kamu berubah pikiran. Kalau kamu berubah pikiran, hubungi Bapak. Kita lihat saja perkembangannya nanti Pak. Kalian tidak ada masalah dengan kelas 3 kan? Tidak ada Pak. Baiklah. Kenapa? Apanya yang kenapa? Kenapa kamu tolak tawaran tadi? Tidak semua loh murid di sekolah ini ditawari Pak Swadi menjadi ketua OSIS. Kalian ingin tahu kenapa? Karena
Kalau aku menerima tawaran menjadi ketua OSIS, aku tidak ada lagi waktu untuk bertukar jajanan bareng kalian, tidak ada lagi waktu menonton DVD bareng kalian. Aku lebih memilih kalian lah. Tapi Lin, Itu baru alasan pertama. Alasan kedua, aku ingin mengajak kalian semua menghajar murid kelas 3. Wah, kamu cari mati. mana bisa kita mengalahkan kelas 3, Linda? Percaya deh, mereka sudah tidak punya lagi gigi untuk melawan kita. Kelas 1 juga seperti itu. Apa kalian tidak risih melihat murid yang sudah 3 tahun itu yang berada di sekolah ini? Apa kalian tidak risih melihat murid yang sok tua itu yang sudah 3 tahun berada di sekolah ini menguasai kantin, berteriak-teriak di kantin seperti rumah nenek mereka sendiri? Apa kalian mau melihat murid-murid yang sok tua itu menguasai kantin, berteriak-teriak seperti rumah nenek mereka sendiri? Apa kalian mau setiap ke WC kalian dapat giliran terakhir? Apa kalian mau murid-murid yang ganteng, yang jago main basket, jago main bola, jago bikin film pendek, jago main game online, jadi pacar semua murid kelas 3? Dan mereka hanya menganggap kita murid lulusan SMP saja. Kalau aku sih tidak mau. Lantas, apa rencanamu? Aku akan mengajak kalian untuk mengajar mereka, murid kelas 3. Kita mulai berteriak-teriak saja di kantin mulai besok. Tapi Lin, kelas 3 bakalan marah besar loh. Percaya deh, mereka tidak mungkin mau berapa-apa. Kenapa? Karena kepala sekolah sudah memperingatkan mereka agar mereka siap-siap untuk ujian akhir. Persis, mereka pasti tidak ingin mencari cara lain. Sudah ibu bilang, jangan nakal. Bagaimana? Aduh, teleponin lah saja lah. Halo, Halo Linda, ini siapa ya? apa penting kamu tahu siapa aku? Penting lah, karena kamu menelpon aku. Simpan nomorku, ini aku, Brian. Halo Linda, kamu masih di sana? Iya nih, Sudah, tidak perlu gugup. aku tidak gugup. Oke, aku tahu kamu tidak gugup. Aku tahu dari suaramu. Sedang apa kamu? Sedang menunggu teman-temanku. Aku mengganggu ya? Sepertinya belum. Kamu lucu dan juga cantik. Kamu besok malam ada acara? Dengar Brian, tapi aku tidak bisa. Lin, teman-temanmu sudah datang. Suruh masuk ya. Sebentar, Bu. Iya. Siapa ini? Halo Linda. Halo Linda. Iya, Siapa tadi? ibuku. Apa yang kamu ingin ucapkan kepadaku tadi? Kemana? Tadi sebelum ibumu datang. Aku cuma mau bilang aku tidak bisa. Kenapa? Ya, tidak bisa saja Brian. Sudah ya. Silakan masuk. Baik Tante. Duduk ya. Iya, Tante. Sepertinya kalian ini semakin banyak tugas sekolahnya ya. Iya, Tante. Tapi kan kalau dikerjakan bersama kan jadi lebih mudah. Iya, iya. Nah, ini Linda. Tante tinggal dulu ya. Iya, Tante. Tante boleh permisi ke belakang Iya, iya.
Lama banget. Ada masalah? Ada masalah. Masalah apa? Mulai tahun ini, aku harus ikut bimbingan belajar. Aku tidak bisa ikut rencana kalian untuk menyerang kelas 3. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Aku pasti akan sibuk. Bahkan, lebih sibuk dari seperti ketua OSIS. Memangnya tidak bisa ditawar lagi ya? Menawar artinya melawan. Melawan, mencari mati. Jadi bagaimana rencana murid? Masih bisa dilakukan. Kita kan masih bisa bertiga. Maaf ya, Lin. Gara-gara aku, rencananya jadi berantakan. Kalau boleh tahu, kapan rencanamu untuk mengikuti bimbingan belajar itu? Dari sejak minggu terakhir liburan. Jadi kamu sudah tahu dari lama? Kenapa baru bilang sekarang? Aku sudah coba menawar seperti usulanmu tadi. Tapi, kali ini udah keputusan final. Aku tidak bisa menawar lagi. Tapi kan kita bisa belajar kelompok. Aku sudah katakan itu pada ayahku. Tapi, kata ayah, kalau belajar kelompok itu, aku tidak bisa pasti untuk mendapatkan universitas bagus. Memangnya kalau ikut bimbingan tes, bisa dapat jaminan? Tidak juga sih, tapi kata ayah peluang lebih besar. Maaf ya, Lin. Tapi kalau kita nongkrong, masih kan kamu ikut? Sepertinya ayahku sudah menitipkanku kepada kepala sekolah. Jadi, aku emang bisa ke kantin, tapi tidak untuk menyerang kelas 3. Maaf ya, Lin. Tidak apa-apa, kita kan masih bisa bertiga. Tapi guys, aku juga tidak bisa. Maksudmu? Ya gitu, aku juga harus ikut bimbingan belajar. Tapi kan kita masih lama ikut ujian nasional. Ujian kita masih lama, tahun depan. Semuanya. Kepala sekolah selalu saja memperingatkan kita. Tapi kan itu untuk kelas 3, bukan untuk kita. Sebagai kepala sekolah, saya mengingatkan kepada kalian semua, khususnya murid-murid kelas 3. Yaitu kan untuk kelas 3, kalian semua harus belajar lebih giat lagi. Karena pada tahun ajaran ini, kalian harus menghadapi ujian akhir. Persiapkan dengan sungguh-sungguh, supaya kelak kalian bisa diterima di perguruan tinggi yang bergengsi. Tapi kenapa ibu menyuruhku untuk bimbingan belajar? Saya sebagai kepala sekolah sekali lagi mengingatkan, ujian! Hai Helen. Dia bilang kamu tunggu saja di sini. Emangnya dia titip kenapa? Tidak ada menitipkan pesan apa-apa. Dia cuma bilang kamu tunggu di sini. Baiklah. Tapi dia pasti kesini kan? Tunggu saja, dia bakal ke sana. Brian, maaf kamu harus menunggu. Maaf juga, Linda. Untuk apa? Tidak untuk apa-apa, biar kita invas saja. Ada yang ingin kamu katakan? Bukannya kamu yang ingin mengajak aku ketemu di sini? Iya, karena kamu ingin kita ketemu kan? Iya, kalau aku sih hanya ingin ketemu kamu saja. Aku khawatir. Aku sudah putus dan Nungki. Kenapa? Dia terlalu banyak belajar. Bukankah kelas 3 memang sudah waktunya untuk mempersiapkan ujian nasional? Iya, tapi bukan itu kesepakatan Kulu dan Nungki. Dia sudah tidak asik lagi kalau diajak jalan. Aku juga tidak asik diajak berjalan. Tidak kalau dan aku. Aku tidak bisa, Brian. Kenapa? Ya, aku tidak bisa saja. Bisa kita coba dulu?
Kenapa dia pergi? Kenapa tidak kamu teruskan? Dia hanya akan mengganggu rencana kita saja. Tapi Lin, Nungki pasti akan merasa kalah jika Brian jalan dengan kamu. Brian itu trofi dalam pertarungan ini. Kenapa tidak kamu teruskan? Bukan Brian yang menjadi trofi di pertarungan ini, tapi kemauan Brian. Kalau memang ingin membuat Nungki kalah, cukup Brian meninggalkan Nungki saja. Selebihnya kita tidak usah urus Brian. Dia hanya akan mengganggu rencana kita saja. Kamu paham? Tapi Lin, Sudahlah, kita mencari cara lain saja untuk mengalahkan Nungki. Seperti mulai besok kita berteriak saja di kantin. tapi Lin, coba deh kamu lihat saja sendiri. Mereka seperti tidak memikirkan ujian nasional. Mereka masih santai-santai saja. Siapa bilang? Nungki hanya berlagak dia tidak khawatir dengan ujian nasional. Padahal dia sudah tidak ada waktu lagi untuk berjalan dengan Brian. Makanya Brian mencari cara lain untuk meninggalkan Nungki. Oh ya? Kenapa tidak kamu terima? Sudahlah, tidak penting. Baiklah. Intinya Brian memberikan kita informasi penting bahwa kelas 3 bakal mempersiapkan ujian nasional. Bukankah mereka sudah selayaknya untuk tidak bersantai lagi di kantin? Mereka harus mempersiapkan ujian. Mereka harus membaca sekalipun itu jam istirahat. Mereka harus mengikuti pelajaran tambahan sepulang sekolah. Mereka harus mengikuti pelajaran tambahan. Iya, mereka harus selalu ingat bahwa mereka harus mengikuti ujian. Perhatian, perhatian. Seluruhnya silakan berkumpul di lapangan. Yang di bawah pohon berkumpul di lapangan sekarang. Cepat. Sebagai kepala sekolah, sekali lagi saya hanya mengingatkan pada kalian semua, khususnya untuk kelas 3, bahwa pada tahun ini kalian akan melaksanakan ujian akhir semester. Jadi, kalian harus belajar lebih giat lagi. Paham? Paham, Bu. Dan untuk kelas 2, jangan senang dulu. Karena tahun depan kalian juga akan melaksanakan ujian akhir semester. Paham semuanya? Paham, Bu. Silakan bubar. Ujian! Dinda, Iya, ada apa, Pak? Bapak berharap sekolah kita lebih banyak mendapat prestasi. Kelas 3 sudah akan menyiapkan diri untuk ujian nasional. Jadi tanggung jawab kelas 2 untuk mewakili sekolah kita di banyak acara. Kamu paham? Paham, Pak. Kamu paham? Kamu paham? Kamu paham? Jika memang kudeta harus dilakukan, dengan cara bagaimana aku melakukannya? Bukankah sudah seharusnya murid kelas 3 tidak lagi membuat onar di kantin? Bayangkan bagaimana rasanya jika kita harus melihat murid-murid yang sudah hampir 3 tahun di sekolah ini terus-menerus meminta perhatian dari seluruh sekolah dengan tingkah mereka yang aneh itu. Menyanyikan lagu selamat ulang tahun di kantin, menyatakan cinta di kantin, bahkan bertukar foto di kantin. Bukankah mereka seharusnya memang sudah tidak perlu lagi di kantin? Kelas 2 di kantin, istirahat kelas 3 di perpustakaan saja, atau tinggal saja di kelas dan meneruskan belajar mereka. Ini tidak bisa didiamkan. Kudeta harus segera dilakukan dengan cara apapun dan bagaimana caranya. Kamu tidak yakin? Bukannya tidak yakin, tapi menghitungnya lebih hati-hati saja. Mempermalukan mereka di kantin adalah jalan satu-satunya untuk mengusir mereka. Kenapa harus di kantin? Kantin adalah tempat yang paling strategis dibandingkan tempat-tempat yang lain. Kamu yakin? Tidak pernah, Len, saya yakin ini. Walaupun kita cuma hanya berdua. Iya. Kita masih bisa melakukannya dengan cara yang lain. Bagaimana? Kita gunakan saja yang sudah kita punya, Brian. Katanya kamu tidak akan menerima anak itu. Iya, aku hanya akan menggunakannya saja, tidak untuk pacaran dengan dia.
Jadi, Besok aku akan berjalan dengan Bria melewati murid-murid kelas 3. Supaya mereka tahu dengan siapa Brian sekarang pacaran. kalau Brian tidak mau, gimana? Ya pasti mau lah kalau tidak ada yang mengganggu dia. Ciao. Iya, aku sengaja membuat jawabanku mengamuk pada Brian supaya dia ketahuan jikalau memang ada nantinya pengacau. Kenapa kamu? Tidak apa-apa sih, cuman memikirkan cara lain jikalau cara ini gagal. Jangan takut, kita punya banyak rencana lain. Karena aku merasa kalau ingin menjatuhkan murid kelas 3 itu butuh cara yang lebih banyak. Jadi aku sudah merencanakan cara lain. Mungkin aku pulang dulu ya, Lin. Dah. Len, HP-mu! Kalian bertengkar. Tidak, Bu. HP Helen ketinggalan. Aku panggil-panggil, dia tidak mendengar lagi. Nanti bakal mengambil sendiri. Ada apa, Bu? Kamu sudah kelas 2 sekarang. Terus? Ya, kamu pantas menjadi ketua OSIS. Ibu, kenapa ibu harus mengatakan itu kepadaku? Kenapa tiba-tiba seperti itu? Kebanyakan ibu di luar sana kalau ingin bicara kepada anaknya kan harus ingin ngomong muter-muter dulu. Kenapa ibu bicarakan ini kepadaku langsung? Buat apa? Kamu terlalu pintar untuk diajak berbicara berputar-putar. Dari mana ibu tahu kalau aku dicalonkan menjadi ketua OSIS? Pak Iswan ditelepon. Apa dia bilang? Ya, seperti yang ibu bilang tadi. Menurut ibu, kenapa aku tidak menerimanya? Ya, karena kamu tidak mau menjadi ketua OSIS. Ibu tidak pernah mempertanyakan itu. Ibu yang melahirkanmu. Ibu cukup tahu kalau kamu tidak ingin. Tapi, ya memang kamu tidak ingin. Tidak perlu ada penjelasan. Tapi ini ibu. Ya kamu harus menjelaskan kenapa kamu tidak ingin. Mungkin orang lain juga ingin tahu. Dan harus tahu. Saya sudah menjelaskan kepada mereka. Ya apa alasanmu? Ya karena aku tidak ingin saja. Itu sudah alasan kuat, Bu. Tidak ada lagi penjelasan. Kamu tahu apa yang penting bagi ibu? Belajar. Bagus, jangan lupakan itu. Itu HP Helen. Iya, benar. Tidak apa-apa, Bu. Nanti dia mengambilnya sendiri. Kalau sampai dia tidak kembali, antarkan ke rumahnya. Siapa tahu dia mencacar. Baik, Bu. Brian, HP Helen. Halo Helen, kenapa lama sekali? Helen, halo. Helen. Kok mati sih? Lin, HP gue ketinggalan sini ya? Iya, nih. Kamu lagi menunggu telepon dari seseorang ya? Iya, kok tahu? Siapa? Ada masalah? Apa kalian punya masalah dengan yang kulakukan ini? Sehingga kalian tidak mengajak aku dalam rencana kalian? Apa ada masalah? Sekolah kita tetap harus berprestasi. Saya ingin kamu menjadi ketua OSIS. Saya tidak mau. Kalau begitu ikut saja kamu ujian kelas 3 agar kamu segera lulus. Ketua OSIS dengan ujian sama saya melakukannya dengan perang nuklir. Jangan nakal. Tapi kenapa kamu tidak mau menjadi ketua OSIS? Saya tidak mau. Kenapa tidak bisa jalan sama aku?
rekomendasi siswa yang akan kita calonkan menjadi ketua OSIS pada tahun ini? Saya rasa Linda siap untuk menjadi ketua OSIS. Apakah Bapak sudah langsung bertanya kepada Linda apakah dia siap menjadi ketua OSIS tahun ini? Dia masih ragu, tapi saya akan mencoba meyakinkannya. Yang mana yang namanya Linda? Saya ingin bertemu. Nah, kebetulan Bu, ini yang namanya Linda. Linda, Ibu ingin bicara. Ada apa, Bu? Linda, apakah kamu merasa sudah siap untuk dicalonkan menjadi ketua OSIS pada tahun ini? Saya rasa saya belum bersedia, Bu. Kenapa kamu belum bersedia? Memang tidak ada yang mudah. Bagi saya bukan itu masalahnya, Bu. Secara organisasi itu yang akan menjadi masalah. Jika kamu merasa belum mampu, kamu akan diikutkan pelatihan kepemimpinan. Di situ kamu akan diajarkan bagaimana kamu menjadi ketua OSIS dan bagaimana kamu akan mengatur anak-anak buah. Itulah masalahnya. Saya merasa saya bukan orang yang tepat. Kemauan bisa dipaksakan. Saya bukan orang yang tepat, Bu. Saya tidak mau memaksakan diri saya. Berdasarkan hasil laporan dari Pak Iswadi, kamu telah berhasil menyukseskan koordinator bidang tahun lalu. Itulah sebabnya Pak Iswadi menyarankan kamu untuk menyalonkan diri menjadi ketua OSIS pada tahun ini. Itu bukan perjuangan, Bu. Itu pemberian. Tidak ada di dunia ini istilah dari perjuangan. Itu semua adalah pemberian. Jika seseorang merasa itu adalah pemberian, nah itu hanyalah perasaan mereka saja. Tapi nyatanya itu adalah pemberian. Hanya saja terjadi pada waktu yang bersamaan. Makanya orang banyak menyebut itu adalah pemberian. Kamu paham? Saya menginginkan semua perjuangan itu, Bu. Dalam bentuk apapun itu. Jadi apa yang kamu inginkan sekarang? Saya ingin menguasai kantin, toilet, lapangan sekolah, dan satu bidang lagi, Bu. Trotoar depan sekolah kita. Tapi itu area pemberontak. Jangan lakukan itu. Serbu! Jangan lakukan itu, Linda. Serbu! Linda! Serbu! Dadah. Anak kecil. Apa saja yang sudah kamu pelajari selama 2 minggu menjadi anak sekolah? Apa pedulimu? Apa peduliku? Tentu saja aku peduli. Kamu sedang mempersiapkan diri kan untuk menjadi jagoan sekolah ini. Dan itu artinya kamu sedang ingin menyingkirkan aku. Tentu saja aku ingin tahu sampai di mana usahamu. Usahaku berjalan dengan baik. Tidak ada halangan. Berjalan dengan baik, tidak ada halangan. Lantas, di mana teman-teman? Temanku, mereka ada urusan lain. Tidak ada urusan dengan kamu. Betapa enaknya punya teman kamu. Menghargai teman yang mengkhianati. Kalau aku, hajar saja teman seperti itu. Itulah bedanya aku dan kamu. Aku tidak pernah merasa berteman serendah itu. Masalahnya adalah jika kamu masih baik dengan temanmu, tentunya kalian tidak akan berjalan sendiri-sendiri. Dengar baik-baik. Aku tidak akan mengaku kalah. Meskipun kamu nanti sudah menjadi jagoan di kantin, di toilet, maupun di parkir. Kamu boleh kuasai semua itu. Tapi aku tidak akan mengaku kalah. Kamu mengerti? Lalu? Tapi aku akan mengaku kalah jika kamu bisa melakukan apa yang aku tidak bisa lakukan dulu. Apa itu? Tetap lakukan rencana ini. Meskipun kamu tahu, sebenarnya pada saat kamu sepakat dengan orang lain, pada saat itulah kita harus siap ditinggalkan. Kita harus siap bekerja sendiri. Itu adalah capaian tertinggi dari seorang jagoan. Jika kamu berhasil melakukan itu, aku akan mengaku kalah. Ujian.
tetap lakukan rencana ini. Kenapa kamu katakan ini kepadaku? Karena aku tahu bagaimanapun aku akan harus pergi dari sekolah ini. Nungki! Mungkin benar apa yang diucapkan kepala sekolah. Tidak ada hasil dari perjuangan. Semua hanyalah pemberian. Kalaupun ada perjuangan, pasti itu bersamaan dengan pemberian. Tidak ada perjuangan, semuanya hanya pemberian. Ini bukan perjuangan, ini pemberian. Jangan nakal. Apa ibu bilang? Mungkin juga benar apa yang diucapkan Nungki. Dia tidak akan terkalahkan karena aku tidak memperjuangkan sesuatu. Kalaupun aku memperjuangkan sesuatu, itu hanya ada, justru aku terus-menerus melakukannya. Aku harus siap ditinggalkan kalau memperjuangkan sesuatu. Aku harus berjuang sendiri. Kita harus siap ditinggalkan. Apa ibu bilang? Kita harus siap ditinggalkan. Kita harus siap berjuang sendiri. Lin, teman-teman sudah datang. Ibu suruh masuk ya. Iya Bu, masuk. Suruh saja masuk dia. Ayo masuk. Sering-seringlah main kemari. Ayo masuk. Ajak Linda belajar bersama.